Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini biidznillah ya azza wa jalla kita akan melanjutkan kembali membahas fikih salat. Kita bersyukur kepada Allah atas kemudahan ini. Semoga Allah selalu memudahkan sampai kita menyelesaikan seluruh bab-bab fikih, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita pada kesempatan kali ini akan membahas mubtilatus shalah, pembatal-pembatal salat. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan sebuah kaidah. Bahwa mubtilatus shalah tauqifiyah. Akhi, mundur aja, akhi. Mundur aja di sini. Oke. Ya, masih juga. Baik, jadi mubtilatus shalah tauqifiyah. Pembatal-pembatal salat adalah tauqifiyah. Maksudnya harus berdasarkan dalil. Jadi kalau ada orang menetapkan sesuatu sebagai pembatal salat, maka dia harus datangkan dalil. Kalau dia datangkan dalil, ahlan wa sahlan. Kalau dia enggak datangkan dalil, maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Karena pembatal salat ini dia termasuk rangkaian ibadah, dan ibadah dasarnya, landasannya adalah dalil. Jadi salat itu adalah ibadah, dan ibadah itu ya harus ada dalilnya. Ini untuk mencegah orang-orang yang berbicara agama tanpa ilmu, ya. Contoh yang saya sendiri pernah dengar, kalau ada orang sholat terus satu rambut saja, katanya satu rambutnya keluar gitu ya dari kopiahnya, itu membatalkan sholat. Taib, kita tanya, pembatal sholat itu kan harus ada dalilnya. Apa dalilnya? Pokoknya batal. Lu yang nggak bisa. Harus datangkan. Ya, apa dasarnya? Karena tadi sholat itu adalah ibadah, sehingga semua yang berkaitan dengan sholat ya harus ada dalilnya. Tata cara sholat harus ada dalilnya. Waktu sholat harus ada dalilnya. Rukun-rukun sholat harus ada dalilnya. Kemudian ya sunnah-sunnah sholat harus ada dalilnya. Karena ini ibadah. Ya, ibadah itu dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dari perasaan ya seseorang, bukan dari katanya dan katanya. Kalaupun ada katanya, ya katanya itu harus ada dasarnya juga. Itu salah satu contoh yang pernah mungkin di antara kita mendengarnya, ya batal salatnya. Ini kurang tepat. Kurang tepat. Oke, ada yang mengatakan karena itu menutup jidat, katanya. Menutup apa? Dahi. Dan kalau dahi tertutup maka batal sholatnya.
Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dham, aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 tulang. Ini yang dijadikan dalil. Nabi berisyarat ke dahi, kemudian hidung. Ini 1, kemudian 2, 3, kemudian lutut, 4, 5, kemudian ujung jari ya, atau ujung kaki, 6, 7. Jadi harus nempel katanya. Emang betul, harus nempel. Jadi jangan sampai kita kayak anak-anak ada kalau sujud kakinya ngangkat. Kan ada kan, pernah lihat ya? Yang kayak gini, yang batal. Maksud harus nempel itu ya kita usahakan semua 7 anggota itu jejak gitulah ke tempat sujud. Kalau seandainya harus terbuka, lah dengkul kita gimana? Dibolongin biar nempel. Kemudian ketika kita sholat pakai kaos kaki atau pakai khuf, bukankah tertutup ujung-ujung jari kita? Kenapa harus ini saja, yang lainnya tidak? Kalau memang itu membatalkan sholat. Oleh karena itu kita katakan pembatal sholat itu harus ada dalilnya. Kalau ada dalilnya ahlan wa sahlan, kalau tidak ada dalilnya maka enggak ahlan dan juga enggak sahlan. Paham ya? Ini enggak sahlan wa sahlan. Masih kita terima. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung saja ke pembatal-pembatalnya, karena waktu kita ringkas ya, tentu tidak bisa kita sampaikan semua dalilnya. Ada dalilnya ijma ya. Ada dalil ijma, kemudian yang lainnya juga. Baik, kita langsung saja ke poin yang pertama. Yang membatalkan salat adalah di sini, di kitab ini disebutkan yubtilu shalah ma yubtilu taharah. Apa yang membatalkan taharah itu juga yang membatalkan salat. Ya. Yang membatalkan taharah itu juga yang membatalkan salat. Kenapa? Karena taharah adalah syarat sah salat. Jadi kalau taharah batal, maka batal pula salat. Tentu ini kalau lagi salat ya. Pembatal taharah contohnya apa? Contohnya buang angin ya. Jadi kalau ada orang salat buang angin, maka batal taharahnya otomatis menjadi batal lah salatnya. Yang menjadi batal lah salatnya. Kemudian buang air kecil. Ini batal. Kecuali lagi sakit, kita udah pernah sampaikan. Ya di video-video atau bukan di video, di kajian-kajian sebelumnya, kalau orang sakit ada perbedaan hukum ya. Terdapat rukhsah, terdapat keringanan. Seperti orang-orang yang sudah sepuh, mereka di rumah sakit, kemudian dimasukkan selang ke kemaluannya sehingga keluar terus. Maka ini tidak masalah karena dia sakit. Hukumnya disamakan dengan wanita yang istihadah. Ini udah kita bahas juga. Ya, jadi intinya yang membatalkan taharah itu juga yang membatalkan salat. Baik. Kemudian berikutnya hadirin. Ad-dhahiku bis-shawt. Tertawa. Ya. Tertawa ini adalah ijma'. Ini para ulama sepakat bahwa yang tertawa adalah membatalkan salat. Dan kalau kita sudah mendengar ijma', itu udah tenang hati kita, karena ijma' salah satu dalil terkuat. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, "Lan tajtami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan ijma' atau bersepakat di atas kesesatan. Tentu ini tertawanya ya ketawa ya. Wah gitu ya, bahak-bahak ya. Kalau sekedar senyum saja ya nggak sampai batal. Kalau senyum ya, kadang-kadang ada sebagian orang selagi sholat senyum, mungkin dia terlintas apa gitu ya di pikirannya, atau ada orang melakukan sesuatu yang qadarullah ya buat inilah ketawa gitu, cuman dia tahan. Dia tahan. Kalau senyum tidak sampai membatalkan sholat, tapi kalau ketawa maka batal
sholatnya. Batal sholatnya. Dan ijma juga ya, yang menyebutkan bahwa senyum saja tidak batal itu adalah ijma. Sepakat para ulama. Oleh karena itu kita usahakan ya ketika sholat menghindari hal-hal yang memicu timbulnya tertawa. Ya, timbulnya tertawa. Tapi naudzubillah ya, kita sering dapati orang-orang menjadikan sholat sebagai bahan candaan. Ini musibah. Ya, banyak orang-orang buat konten, mereka pikir lucu, ya mereka pikir itu bagus, padahal tidak. Hadirin, ya saya betul-betul ingatkan, agama ini bukan untuk bahan candaan, olok-olokan gitu ya. Silahkan cari yang lain aja, buat konten contoh yang lain aja, nggak usah. Sebagian orang sholat gitu ya, lihat apa, istrinya mengambil HP terus apa, dia rebutan HP ketika lagi sholat karena takut dicek mungkin HP-nya. Mungkin pernah lihat. Ini baginya sesuatu yang lucu ya. Padahal tidak. Jadi agama tidak boleh dijadikan main-main karena bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Menyebabkan kekufuran. Seseorang kalau betul-betul mengagungkan Allah, ya dia akan mengagungkan apa yang Allah agungkan. Syariat ini agung. Ya. Syariat ini apa? Agung. Jadi jangan dijadikan sebagai bahan candaan gitu ya. Yang lain saja. Baik, ini yang kedua yaitu tertawa, terbahak-bahak atau ya tertawa ini. Kemudian berikutnya adalah al-kalamu amdan. Berbicara. Berbicara ini termasuk membatalkan sholat, ya, maksudnya berbicara, ngomong, ya, ngomong ini maksudnya di luar sholat, di luar bacaan, ya, mau pakai bahasa apapun, sekalipun pakai bahasa Arab, kalau seandainya itu di luar bacaan maka membatalkan. Jadi bukan mentang-mentang Arab gitu ya, berarti boleh, tidak masalah, tidak diperbolehkan. Dan ini ijma. Ya sepakat para ulama. Tapi ingat ya, amdan, sengaja. Dia sengaja. Ya. Kul huwaili gitu contohnya. Ada. Ini termasuk yang membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya seseorang lupa, dia lupa, ya. Ya tadi mungkin karena terpintas ya sesuatu di pikirannya, terlintas sesuatu, akhirnya dia ngucapin sesuatu nggak sengaja, maka tidak masalah. Ini termaafkan kalau memang lupa. Baik. Dan saya ingatkan, yang tidak boleh itu adalah mengajak bicara orang. Ya. Kalau Allah tidak, maksudnya boleh, tidak masalah kalau seandainya Allah. Kita curhat contohnya kepada Allah, kemudian diiringi dengan doa, meskipun pakai bahasa kita, maka boleh, tidak masalah. Contoh lagi sujud ya, lagi sujud. Setelah kita mengucapkan subhana rabbil a'la wa bihamdi contohnya, terus kita curhat sama Allah, ya Allah lagi susah, ya Allah lagi ada masalah, ya Allah, dia berdoa gitu. Mengutarakan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tujuannya ya minta gitu, minta agar Allah Subhanahu wa taala berikan jalan. Maka ini boleh, tidak masalah karena ini termasuk berdoa kepada Allah. Jadi nggak boleh itu kalau ke kawan atau ke orang gitu. Ya, ke orang. Ada orang masbuk, ente baru datang kemana aja gitu. Nah, ini batal. Nah ini apa? Ini batal. Jadi yang diajak bicara adalah orang di dalam sholat. Ketika sholat ada kondisi yang dikecualikan, ketika imam lupa contohnya, maka boleh, tapi hanya sebatas subhanallah, ya subhanallah gitu, maka boleh. Atau ketika sudah salam, ternyata ada yang kurang.
Ternyata ada yang kurang. Pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW, beliau sholat zuhur atau asar cuma 3 rakaat. Cuma 3 apa? 3 rakaat. Salam beliau. Lalu ini. Lalu ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, aku 100 salat. Apakah sholat sekarang diringkas? Enggak 4 lagi gitu? Enggak. Lalu tersadarlah Nabi bahwa ternyata ada yang kurang. Akhirnya Nabi SAW berdiri, kemudian takbir, menyelesaikan. Ya, menyempurnakan apa yang kurang. Nah, kondisi ini dibolehkan. Tidak masalah. Jadi kalau seandainya qadarullah imam lupa baru 3 rakaat salam ya. 3 rakaat apa? Salam. Dan imam enggak dong gitu loh, enggak ngeh. Dia balik badan gitu ya. Astagfirullah. Terus pada tengok mungkin kayaknya ada yang kurang deh kayaknya. Benar enggak sih kurang? Iya cuma 3 nih. Nah, itu di kondisi ini tidak masalah. Sampaikan ke imam. Imam, ada yang kurang. Cuma 3 rakaat tadi. Serius nih, yang ada ngomong gitu kan. Maka ini tidak masalah, selama jedanya tidak terlalu panjang. Ya, jedanya tidak terlalu panjang. Kalau sana panjang, lama gitu ya, udah pada kemana, ya udah ulang lagi salatnya. Ulang lagi. Ya. Tapi kalau seandainya sebentar, tidak terlalu lama, maka ya sudah disempurnakan apa yang kurang. Jadi ini salah satu kondisi yang dibolehkan antara makmum dan imam ngobrol atau bukan ngobrol, ya ngomong lah kita. Ngomong. Adapun selain itu tidak. Ya, adapun selain itu tidak. Ya. Ya tinggal dilihat sholatnya sholat apa. Kalau kita sholat sunnah, terus kita dipanggil orang tua, contohnya, Rene kesini kan, ya udah sautin aja pergi. Kalau sholatnya sholat sunnah, karena memenuhi panggilan orang tua hukumnya wajib. Sedangkan sholat duha atau yang semisalnya sunnah, dan apabila berbenturan antara sunnah dengan wajib, maka dahulukan yang wajib. Tapi kalau sholat wajib enggak, ya. Kalau sholat wajib enggak, kita teruskan saja. Mungkin kita kasih isyarat di takbirnya kita agak kencengin. Allahu Akbar atau Sami Allahu liman hamidah. Oh, lagi sholat ini. Gitu. Dan jadi ini al-kalamu amdan. Berbicara secara sengaja. Termasuk membatalkan sholat. Baik, berikutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat. Ya, yang keempat. Yang pertama tadi yang membatalkan thaharah itu juga membatalkan sholat. Kemudian yang kedua, tertawa dengan mengeluarkan suara itu terbahak-bahak. Kemudian yang keempat, berbicara. Yang ketiga ya berbicara dengan sengaja. Kemudian yang keempat, mururul mar'atil balighah awil himar awil kalbil aswad baina yadil musalli duna mawdi'i sujudih. Ini yang keempat. Yang membatalkan sholat adalah lewatnya wanita baligh. Kemudian himar, keledai, kemudian al-kalbul aswad, anjing hitam di depan orang sholat. Di depan orang sholat maksudnya di depannya, antara dia dengan tempat sujudnya. Nah, ini membatalkan apa? Membatalkan sholat. Karena ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'ah wal kalbul aqur, atau wal kalbul aswad. Membatalkan sholat seseorang yaitu apa? Himar, keledai, kemudian wanita yang baligh, kemudian anjing hitam. Kemudian apa? Anjing hitam. Ya alhamdulillah ya, kita masjid alhamdulillah jauh dari ini apa ya, keledai. Mana keledai ya? Tidak. Tidak. Kemudian wanita baligh, dan ini tidak disebutkan siapanya. Pokoknya wanita baligh membatalkan sholat. Kemudian anjing hitam. Ya. Anjing yang hitam.
Terus kalau anjing yang enggak hitam gimana gitu kalau ini? Ya sama aja ya. Ala kulli hal ada khilaf di sini. Ulama mengatakan ya pokoknya anjing lewat. Terus ulama mengatakan ya sesuai dengan hadis, pokoknya anjing warna hitam. Ada sahabat ditanya kok anjing hitam aja gitu. Kenapa? Kenapa disebutkan anjing hitam? Karena fa innahu syaitan kata Nabi. Karena itu adalah syaitan. Jadi syaitan bisa menyamar menjadi anjing ya. Dan seperti yang kemarin kita bahas, bisa juga menyamar dengan yang lainnya. Menjadi yang lainnya. Sesuai dengan keyakinan masyarakat. Baik, jadi ini yang membatalkan sholat. Keledai, lewatnya keledai, kemudian wanita balik. Kalau anak yang lewat, ya tidak sampai batal. Nah, tidak membatalkan sholat, hanya saja ya kurang baik gitu ya. Kurang baik. Bisa mengurangi pahala kalau memang dilewat-lewatin terus, karena itu jelas bisa mengurangi kekhusyuan. Tapi saya sampaikan Bapak-bapak semua, kita hendaknya rahmah gitu ya kepada anak-anak. Ini namanya anak-anak. Namanya anak-anak ya. Mereka datang ke masjid mungkin diajak orang tuanya ya supaya menyaksikan gitu ya. Orang-orang sholat supaya mereka terbiasa sholat ya. Tapi sekali lagi namanya juga anak ya begitu tingkahnya. Gak mau diem ya teriak-teriak. Padahal udah disonding gitu ya sebelum berangkat. Sebelum berangkat gitu. Nah, nanti di sana begini, jangan begini. Oh iya siap. Begitu orang tuanya Allahu Akbar, kesana kemari gitu ya. Udah loncat sana, loncat sini, naik, manjat tiang, ya. Ribut ya gimana lagi ya. Namanya juga anak-anak. Ini pernah kita singgung. Jangankan di zaman kita, Pak, di zaman turunnya wahyu, maksudnya di zaman Nabi itu udah ada kejadian semacam ini. Kan pernah kita sampaikan Hasan Hussein pernah naik di punggung Nabi pas Nabi jadi imam. Jadi imam. Sampai ada sahabat yang ngedongak ngeliat ini lama banget nih Nabi gitu ya, ngedongak. Oh ternyata ada Hasan dan Hussein dan Nabi tidak mau mengganggu mereka. Jadi sampai selesai hajat mereka. Subhanallah Pak. Dibiarkan sampai selesai gitu hajatnya dah. Kalau kita udah disikut mungkin ya sampai jatuh mungkin anaknya. Akhirnya banyak anak-anak yang nggak suka sholat ya karena dimarahin ya, ada yang ditendang kepalanya, subhanallah, ada yang dijitak ya, dicubit, dijewer. Akhirnya pada takut Pak. Inilah yang menjadikan anak-anak jauh akhirnya dari tempat-tempat ibadah, tempat-tempat turunnya rahmat. Jadi kita berusaha rahmah, kita berusaha kasih sayang, rahmah, lemah lembut, legowo. Ya. Terus nanti gimana pahalanya berkurang? Allah maafkan sudah. Ya. Nabi Pak tadi, Nabi orang yang paling alim, yang bertakwa kepada Allah malah biarin. Nabi juga pernah disebutkan dalam Sahih Bukhari, mau sholat, mau memanjangkan sholatnya, tiba-tiba mendengar ada anak nangis Pak. Nggak jadi Nabi panjangin karena kasihan emaknya. Kasihan emaknya, nanti kepikiran terus. Kasihan juga sama anaknya nangis terus gitu ya. Gitu. Nabi rahmah, makanya kita berusaha rahmah. Yang penting sebagai orang tua ketika ngajak anak ya kita berusaha, ada usaha lah untuk anak tuh diem. Tapi kalau asalnya sudah di luar kemampuan, ya udah gimana lagi? Karena lagi sholat kita ya gimana? Lagi sholat gitu ya. Makanya pernah saya sampaikan ada sebagian ikhwah itu bawa tali ya. Jadi begitu masuk masjid pokoknya ditali kakinya, ditali ke kaki anaknya. Ditali biar nggak kemana-mana. Sampai seperti itu. Supaya nggak lari sana lari sini. Baik. Dan saya ingatkan ini lewatnya adalah tadi ya antara orang tersebut dan tempat sujudnya. Antara orang tersebut dan tempat sujudnya. Kalau seandainya lewatnya di depan itu, contohnya ini contoh saya deh, ini sholatnya, ini tempat sujud saya. Kalau di luar itu, di luar lewatnya maka tidak masalah.
Makanya kita disunahkan ketika sholat menggunakan sutrah. Sutrah itu pembatas. Sutrah itu apa? Pembatas. Terserah mau tembok kah, mau tiang kah, apapun. Ya, botol kah kalau memang ada meja. Ya. Ini disunahkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada khilaf di kalangan para ulama, apa hukumnya? Wajibkah atau sunnahkah? Yang sahih sunnah. Sunnah muakkadah. Nabi mengatakan dalam hadis, la tusallu illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap ke sutrah. Maksudnya ada pembatas. Ya. Supaya kalau ada orang mau lewat, ya udah lewatnya di sana pembatas, di bagian yang sana. Nah, kalau orang sholatnya nggak pakai pembatas gimana? Ya udah kita kira-kira ya di luar tempat dia sujud. Antara dia kan ya terukur lah. Oh ya udah enggak sana berarti. Jadi yang dimaksud dilarangnya kita lewat di depan orang sholat, maksudnya di depan dia, maksudnya di antara orang tersebut dengan tempat sujudnya. Kalau di agak sana, ya enggak masalah. Tidak masalah. Baik. Nah kita kalau sholat ya milih-milih lah, jangan sampai di tempat-tempat yang orang lewat-lewat gitu ya, di pintu contohnya. Ya, ntar lalu lalang orang. Dan bagi kita yang tidak sholat, kita mau lewat contohnya, kita hati-hati. Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW yang bersabda, hadis sahih dari Imam Bukhari, "Lau ya'lamul mar'u ma baina." Nabi SAW mengatakan yang maknanya, kalau seandainya orang yang lewat itu tahu ancaman, kalau seandainya orang yang lewat depan orang sholat itu tahu ancamannya, misalnya dia akan memilih diam menunggu gitu ya, 40 tahun daripada dia lewat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, berarti suatu hal yang tidak boleh kita. Cuman tadi yang nggak boleh itu kalau di depannya, kalau Islam nggak masalah. Kecuali memang tidak memungkinkan. Mau nggak mau kita harus lewat. Ya. Mau nggak mau kita apa harus lewat. Kayak tadi ada orang sholat, dia sholatnya di pintu. Ya, sholatnya apa? Di pintu dan ya gimana kondisinya mungkin ya lagi nggak memungkinkan kecuali kita lewat dia. Maka kesalahan dia, kenapa dia sholat di situ, gitu ya. Begitu juga mungkin pas lagi di Masjidil Haram, berdusuk banyak orang sholat di belakang makam Ibrahim contohnya, gitu. Ya, kamu nggak usah didorong-dorong gitu kan. Untungnya nggak keinjak orang itu. Maka dalam kondisi seperti ini para ulama memberikan udzur, tidak masalah, karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Boleh. Dan boleh lagi kalau kita depannya makmum ya, asal jangan depan imam. Maksudnya ini kalau lagi sholat berjamaah terus ada yang batal, maka boleh. Ya kita nggak perlu yang jadi makmum, nggak perlu kita halangi orang yang mau ke kamar mandi contohnya karena batal. Tidak masalah kalau itu, ya. Tidak masalah. Tapi kalau orang sholat sendirian terus kita mau lewat, maka kita lewatnya di luar antara dia dengan tempat sujudnya. Baik. Ini terkait dengan lewatnya orang ya. Saya ulangi lagi, yang keempat adalah lewatnya wanita baligh, siapapun wanitanya. Yang penting dia balik, kemudian keledai, kemudian anjing. Berdasarkan dalil yang kita sebutkan tadi. Baik, berikutnya yang kelima, kashful aurah amdan lima taqaddama fi syurut. Tersingkapnya aurat secara sengaja. Tersingkapnya aurat secara sengaja. Ya. Kita tahu, sepakat para ulama bahwa menutup aurat adalah syarat sahnya sholat. Jadi kalau seandainya auratnya terlihat sengaja ya sengaja, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Dan sengajanya ini tentu dalam kondisi normal ya. Kita udah pernah singgung, ketika ada kafilah atau rombongan mungkin di padang pasir ya,
dirampok sampai cangcutnya sempak-sempaknya dirampok ini. Gimana mereka sholatnya? Ya udah, gimana lagi? Sholatlah sesuai dengan keadaannya. Ini contoh aja ya, di zaman sekarang ya, alhamdulillah banyak dedaunan gitu ya, apalagi di tempat kita banyak ya kain-kain, apalagi banyak lah. Mungkin di zaman dulu ya. Lain. Jadi nampaknya aurat membatalkan sholat. Baik. Dan aurat laki-laki kita tahu dari pokoknya antara pusar dan lutut ya. Antara pusar dan lutut ini yang harus dijaga. Baik. Ini sudah kita bahas ya, terkait dengan menutup aurat. Menutup aurat. Kecuali sedikit sekali ada kadang bolong-bolong ya, karena kena korek barangkali ya. Maka ini dikasih udzur. Kalau memang ada pakaian yang lebih menutup, itu yang afdol ya, itu yang lebih utama. Kalau nggak ada ya udah, maka tidak masalah. Kalau memang sedikit, tentunya itu tidak kita inginkan ya. Cuman karena mungkin tidak ada lagi atau alasan yang lain, maka tidak masalah kalau sangat sedikit. Baik. Berikutnya ma'asyiral muslimin, yang keenam adalah istidbarul qiblah. Membelakangi kiblat. Ini membatalkan salat. Karena menghadap kiblat adalah syarat. Ya. Menghadap kiblat adalah syarat, sehingga membelakanginya ini membatalkan salat. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kalau seandainya ada orang sholat membelakangi kiblat, kita tahu, ya udah cukup kita ingatkan, akhi atau bro atau apa gitu ya, kebalik kiblatnya, di belakang ente. Ya udah, orang tersebut tidak perlu membatalkan, dia cukup memutar saja, ya, memutar saja. Seperti kisah Masjid Qiblatain ya. Ini udah kita bahas. Tapi hendaknya berusaha dulu ya, seseorang dia berusaha dulu mencari kiblat. Apalagi di zaman sekarang HP ada, ya tinggal ya tulis saja arah kiblat gitu ya di Google, nanti muncul tuh aplikasi atau website, pencet aja nanti kita diarahkan. Diarahkan. Jadi jangan sampai cuma ngira-ngira aja, ya. Padahal kurang kuat perkiraannya. Baik, berikutnya ma'asyiral ikhwah fillah adalah ittisalun najasah bil musalli ma'al ilmi biha. Menempelnya najis ya dengan orang yang sholat dalam keadaan dia tahu. Menempelnya benda najis dengan orang yang sholat padahal dia tahu. Ya. Nah, ini membatalkan sholat, tentu dalam kondisi normalnya. Kita sudah sampaikan kalau seseorang dia sakit, ya seperti tadi orang sepuh, ya dia, ya itu najisnya keluar terus, maka tidak masalah. Ada rukhsah, ada keringanan. Tapi ini orangnya sehat walafiat, maka dia usahakan bersih, ya pakaiannya, dirinya, tempat sholatnya dari benda najis. Makanya apa hukum membawa kotoran misalnya? Ada air kencing ya ditaruh di botol terus dikantongin, apa hukum sholatnya? Pertama kita katakan, ngapain air kencing dibotolin, dikantongin terus dibawa sholat ini? Itu yang pertama. Ngapain gitu? Oh mungkin lupa, ya dia kantongin botol pas dia di kamar gitu ya, kencingnya di botol contohnya. Ya oke, nggak apa-apa, hukumnya boleh, nggak masalah. Nabi ada botol khusus untuk di malam hari beliau kencing, sehingga boleh, tidak masalah. Ya nanti tinggal pakai tisu aja, ya, istinjaknya gitu ya, ceboknya gitu pakai tisu. Mungkin kayak gitu kondisi, terus dia kantongin barangkali ya, terus dia lupa, oke, ya termaafkan. Cuman kalau misalnya dia ingat,
ya dia hilangkan, maksudnya dia buang, dia tinggalkan. Ya, kalau seandainya terus menerus maka enggak, maka tidak boleh, bisa batal salatnya. Nabi SAW pernah beliau salat menjadi imam, tiba-tiba beliau lepaskan sandal beliau, lalu para sahabat juga melepaskan sandal mereka. Lalu Nabi bertanya, kenapa kalian lepas sandal kalian? Karena kami melihat engkau melepas sandalmu ya Rasulullah. Lalu Nabi sampaikan bahwa tadi Jibril datang memberitahuku bahwa di sandalku ada najis, akhirnya aku lepaskan. Menunjukkan bahwa orang yang sholat tidak boleh, gitu ya. Orang yang sholat tidak boleh ada benda najis yang menempel di pakaiannya dan juga di dirinya. Tapi tadi ya, kalau seandainya di tengah sholat dia ingat dan dia bisa lepaskan, dia hilangkan, maka tidak masalah, dia lanjutkan saja seperti yang dilakukan oleh Nabi tadi. Nabi enggak ngulangi sholatnya, Nabi lanjutkan. Nabi SAW lanjutkan. Padahal sudah melakukan beberapa rakaat dalam keadaan di sendal beliau ada benda najisnya. Dan ini salah satu dalil ya yang menunjukkan bahwa sunnah sholat menggunakan sendal. Tapi dalam penerapannya untuk kita sekarang dengan kondisi masjid yang seperti ini tidak tepat ya. Tidak tepat, bisa menimbulkan keributan. Sehingga tidak perlu diamalkan yang ini. Kecuali mungkin di rumah, di kamar ada tempat khusus untuk sholat sunnah gitu ya, silakan. Baik, ini yang ketujuh yaitu bersambungnya atau menempelnya benda najis dengan orang yang sholat dan dia tahu. Dan dia tahu. Dan dia terus menerus gitu ya, tidak menghilangkannya. Kalau bisa dihilangkan ya bagus, tanpa membatalkan sholat malah bagus gitu ya. Ada orang contohnya kopiahnya kena kotoran cicak, ya udah tinggal copot aja kopiahnya. Tidak masalah. Nah, gimana kalau seandainya setelah sholat, udah selesai sholatnya, baru tahu gimana sholatnya? Jawabannya tidak masalah, sholatnya sah, karena dia tidak tahu. Karena dia tidak tahu. Dalilnya tadi, Nabi lanjutin sholatnya, padahal sudah ada benda najis ya di sandal beliau. Ketika beliau melaksanakan sholat tersebut udah dapat 1-2 rakaat gitu, dan Nabi nggak ulangi, menunjukkan sah ketika seseorang dia tidak tahu ada benda najis ya. Jadi nggak masalah. Ada orang sholat, pas lagi sholat kok baunya kayak nggak aneh gitu ya, baunya kok kayak kenal gitu ya, bau kotoran gitu ya. Cari-cari kok nggak ada, di mana gitu. Assalamualaikum baru ketahuan ya di jubahnya atau di bajunya. Dia ingat pas anaknya mungkin, ya anaknya pakai pampers terus keluar kotorannya, kena. Bisa jadi. Maka nggak masalah kalau sudah selesai sholat. Kalau seandainya belum selesai sholat terus tahu, ya udah batalin aja sholatnya lah. Kalau memang tidak bisa dihilangkan tanpa membatalkan sholat. Tapi kalau seandainya nggak bisa, udah batalin aja, ganti. Ya. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, termasuk pembatal sholat berikutnya adalah tarku ruknin min arkaniha, meninggalkan rukun. Ya, meninggalkan rukun dan syarat sholat sengaja tanpa ada uzur. Ya, meninggalkan rukun dan syarat sholat sengaja tanpa ada uzur. Nah, udah kita sampaikan, udah kita bahas terkait dengan rukun-rukun sholat dan syarat-syarat sholat. Ya, maka batal ya, tidak sah sholatnya. Baik, berikutnya langsung saja adalah al-istinad li ghairi udhrin li'anna al-qiyam syartun li sihhatiha. Bersandar tanpa ada udzur. Ya, bersandar tanpa ada udzur. Kenapa? Karena berdiri adalah syarat sah salat.
Ini bisa membatalkan sholat. Tentunya di sholat yang wajib ya. Kalau sholat sunnah tidak masalah. Kalau sholat sunnah ya sambil duduk bisa, ya nggak masalah. Tapi kalau sholat wajib maka nggak boleh kita sambil duduk, padahal sehat walafiat, atau bersandar gitu ya ke tembok. Mungkin dia di belakang gitu ya, terus di ke tembok. Pas sholat dia sambil santai gitu, sambil santai bersandar, maka ini membatalkan sholat. Karena berdiri adalah syarat indalanya. Kemudian berikutnya, ma'asyiral ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ta'ammudus salam qabla itmamiha. Sengaja salam sebelum selesai. Sengaja salam sebelum apa? Sebelum selesai. Ini sama dengan meninggalkan rukun ya. Baik. Karena salamnya termasuk rukun, ini udah termasuk ke sebelumnya ya. Termasuk ke sebelumnya. Baik, berikutnya adalah ta'ammudu ihalatil ma'na fil qira'ah. Qira'atil Fatihah. Sengaja melakukan ihalah, penyelewengan makna dalam surat Al-Fatihah. Maksudnya Al-Fatihah hanya semraut amburadul, nggak benar gitu ya. Maka ini bisa membatalkan sholat. Ini bisa membatalkan sholat. Maka kita usahakan ketika sholat di belakang imam, maksudnya di makmum, ya lihat imamnya ini gimana bacaannya. Ya Al-Fatihahnya lah. Ya Al-Fatihahnya. Kadang di sebagian kampung itu karena merasa imamnya orang yang sudah sepuh, ya sudah senior, akhirnya ya nggak mau tergeserkan oleh yang muda contohnya. Padahal bisa jadi yang muda lebih fasih. Nah, ini kurang tepat juga. Ya, ini kurang tepat. Tentu yang bermasalah kalau seandainya sampai benar-benar salah ya. Ya. Hurufnya salah. Tapi kalau saya cuma kurang-kurang teken gitu ya. Ya, termaafkan lah kalau kurang-kurang apa? Teken. Baik, terakhir di sini disebutkan adalah memutuskan niat, ya, memutuskan niat untuk membatalkan sholat. Karena niat adalah syarat sah. Sehingga kalau seandainya di dalam hati seorang dia niatkan untuk memutus, ya, udah nggak mau sholat lah gitu ya. Meskipun dia berdiri di situ, maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Jadi inilah ma'asyiral ikhwah fillah, pembatal-pembatal sholat yang hendaknya dihindari. Yang hendaknya dihindari. Baik Pak, sekarang saya tanya Pak. Kalau ada orang lagi sholat, ada orang lagi apa? Lagi sholat, kemudian terjadi gempa. Terjadi apa? Gempa. Mana yang lebih utama? Dia tetap melanjutkan sholat atau dia batalkan saja? Menyelamatkan? Iya, sahih. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah kaidah yang bagus untuk kita ingat. Ada sebuah kaidah yang bagus untuk kita ingat. Sesuatu yang apabila hilang tidak ada gantinya lebih dikedepankan daripada sesuatu yang apabila hilang masih ada gantinya atau bisa diganti. Dan kalau gempa betul-betul ambruk, kita mati kan nggak ada gantinya gitu. Sedangkan sholat ya kan bisa nanti diganti. Ya, kalaupun batal nanti bisa. Baik. Jadi betul. Sehingga kurang tepat kan ada video pernah viral ya, imam dia terus melanjutkan. Itu dikritik oleh para ulama. Dikritik. Ya. Itu dikritik oleh para ulama, kurang tepat. Ya tidak hikmah. Tidak hikmah.
Baik. Kalau ada maling, mana? Ah, ada sebagian membatalkan sholatnya gara-gara ada maling. Ya intinya ijtihad seseorang. Kalau memang menurut dia ini kayaknya saya afdolnya batalin ini daripada ntar ya tentu hanya beberapa orang saja atau seorang saja, nggak usah semuanya gitu ya. Nggak usah semuanya. Baik demikian Bapak-bapak sekalian terkait dengan pembatal salat, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan. Ya, waktu kita sudah habis juga. Kita cukupkan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.